Ketemu meneh guys, kali ini kita berada di kolam buaya yang kemarin yang sebelumnya kita kunjungi. Tapi saat ini saya datangnya pagi-pagi. Harapannya kalau kita datang pagi itu buayanya lebih aktif, supaya paling enggak target saya bisa dapat video buaya yang sedang berjemur. Dan saya harap mereka lebih aktif ya, jadi kita bisa lihat lebih dari satu karena memang katanya di sini sarang buaya. Dan benar saja kali ini kita lihat beberapa buaya, tapi ada kejadian yang sangat menjengkelkan yang bikin saya jengkel sekali. Nanti akan saya ceritakan di akhir. Langsung saja kita terbang guys. Dari awal kita nyampe di sini tuh sebenarnya buaya sudah muncul ya, cuma dia nggak berjemur, cuma kelihatan kepalanya sama ekornya saja. Jadi saya agak nunda untuk terbang. Nah, karena sudah lumayan lama menunggu tapi nggak ada yang muncul juga, cuma kelihatan kepala dan ekornya saja, ya sudah terpaksa kita langsung terbang saja mendekat, dan itu kemunculan buaya pertamanya di sini guys. Speednya saya percepat sedikit supaya langsung kelihatan. Nah itu dia sedang, bahasa Inggrisnya itu melungker ya. Dia melungker di bawah pohon apa itu, nipah namanya kah? Itu dia. Coba saya dekati apakah dia merasa terganggu dan kemudian tenggelam atau enggak. Sepintas itu kayaknya terlihat airnya dangkal karena di sebelahnya kan ada tanaman nipah itu ya. Jadi kayaknya itu sudah posisi di tanah itu buayanya, cuman ya tenggelam sedikit lah. Paling sekitar 1 meter mungkin dia dari tempat atasnya yang orang, ada bekasnya orang mancing itu. Kira-kira berapa panjangnya itu ya? 4 meter atau 5 meter mungkin lah ya. Ya mungkin sekitar segitulah. Kita coba cari ke tempat lain dulu karena dia nggak terlalu aktif ya. Kita coba yang mana tahu di tempat lain ada yang agak gerakannya agak lebih agresif. Kita coba jalan-jalan dulu di tempat yang kemunculan buaya yang kemarinnya. Kita ini di ketinggian 15 meter ya supaya aman, karena di situ banyak tanaman-tanaman juga, takutnya sangkut, nggak berani juga kita datangi kan. Belum ada kemunculan juga di tempat lain, kita coba balik sini lagi aja, tak dekatin sebisa mungkin, sedekat mungkin, seberapa kita bisa dekat. Mulai ada pergerakan dia. Nah itu kayaknya mau naik itu, mudahan dia naik. Dia permukaan airnya itu kayak ada minyak-minyaknya gitu ya, kayak putih, beda lah. Di ujung-ujungnya itu kayak ada minyak-minyaknya atau apa ya. Wih, besarnya guys. Ayolah, naiklah, berjemurlah. Ayolah, naiklah. Sebenarnya kita kalau mau misalnya ambil fotonya pakai metode pemetaan, bisa aja kita ukur panjangnya berapa ya. Cuma takut kehilangan momennya, nanti jangan-jangan dia malah tenggelam. Nggak jadi naik dia, cuma di situ-situ aja. Tapi lumayan besar ya. Kayaknya 5 meter sih ada ini. Karena yang kita lihat itu kan baru badannya saja, belum sampai ekornya. Itu mungkin kalau kepalanya itu, panjang kepalanya aja udah 1,5 meteran dia. Oh, tenggelam dia. Oke lah, kita coba cari ke tempat lain dulu. Mungkin dia merasa terganggu jadi mau berjemur, nggak jadi. Ya sudah, kita pergi dulu ya. Kita coba biarkan dulu beberapa lama, mudahan dia nanti naik lagi. Ini baterai kita tuh sudah mau habis, tinggal 30%, baru buayanya ada yang muncul lagi. Dia muncul ini yang kayaknya mau naik ini. Sayang sekali kalau dia berjemur dan kita nggak bisa lihat videonya dari dekat ya. Ini benar-benar sudah di ambang batas baterainya. Kita cuma hanya berani terbang sampai 22% ya, karena kita perlu mengamankan baterainya lah biar awet. Jangan sampai terbang di bawah 20%. 20% biasanya sudah start landing, bahkan kadang 30% juga sudah start landing. Ini benar-benar tinggal 22%, ayolah naiklah. Sudah di ambang batas ini. Itu juga lumayan besar ya. Ini bukan buaya yang tadi ya. Bisa saya pastikan ini bukan buaya yang tadi karena tempatnya lumayan jauh. Tapi ya nggak tahu deng ya. Namanya di bawah air kita nggak tahu. Tapi perasaan saya sih bukan yang tadi. Kita udah nggak memungkinkan lagi untuk nunggu lama-lama. Kayaknya dia juga mau tenggelam juga. Ini sudah benar-benar penghabisan baterai. Dan kita mau
landing. Nah, di sini kejadian menjengkelkannya terjadi. Setelah kita landing dan betul-betul sudah kehabisan baterai sama sekali, semuanya baterai sudah tinggal 20%, tidak memungkinkan lagi untuk terbang, terlalu berbahaya untuk terbang lagi. Ternyata buaya yang tadi kayak mau tenggelam itu dia malah naik untuk berjemur dan lumayan lama dia naik terus kepalanya mangap gitu. Nah, kayak gitu. Ini saya foto pakai lensa tele saya, pakai lensa 200 mili, tapi jadinya agak ngeblur sih ya, karena hampir nggak memungkinkan juga untuk di video karena nggak bawa tripod juga. Jadi ya penampakannya seperti itu. Dia giginya merah kayak gitu ya. Nah, itu kan jadi penasaran ya, seandainya pakai drone kita bisa tahu lebih jelas kan. Nah, ini dia lumayan lama berjemurnya tuh sekitar ada mungkin kalau 5-10 menit. Sayang banget, coba masih baterainya masih 50% aja, masih berani naik untuk datangi lagi. Tapi apa boleh buat karena memang baterai tinggal 20%. Kalau dipaksakan nanti malah drone-nya yang bisa landing di air, malah bahaya banget. Nah, setelah ada buaya berjemur, tiba-tiba muncul buaya lain lagi. Ada sekitar 3 buaya itu muncul bersamaan ke atas. Ini yang tambah bikin jengkel lagi. Harusnya kan kita bisa dapat view yang lebih bagus ya. Dia ada buaya 3 muncul, yang satunya pas lagi dapat kakap, itu pas lagi makan lah ya, tapi nggak begitu jelas. Terus ada juga 2 buaya yang kelahi, nah itu yang bikin ombaknya lumayan rame gitu ya, tapi juga nggak terekam pakai kamera HP, sayang banget karena momennya singkat banget ya. Tapi ya sudahlah, saya anggap persiapan saya yang kurang matang. Kapan-kapan kita bisa balik ke sini lagi dengan persiapan yang lebih matang. Mungkin kita bisa bawa baterai dan cas semaksimal mungkin ya, sehingga nantinya kita bisa dapat momen yang lebih bagus dan nggak ketinggalan momen. Yang jelas saya kira waktu kesini pagi hari itu lebih tepat dibandingkan kalau kita kesini sore hari. Kita masih banyak agenda untuk kesini lagi ya, karena saya masih belum dapat yang saya mau. Saya juga sebenarnya ada keliling-keliling di sekitar situ, mana tahu ada ya di dekat-dekat Nipas itu ya, mana tahu kita bisa dapat buaya yang lebih dekat. Maksudnya supaya bisa ngelihat dengan lebih jelas gitu. Tapi it's okay lah, kapan-kapan kita datangi lagi. Untuk hari ini terima kasih dulu bagi yang sudah menonton, terima kasih bagi yang sudah subscribe. Sampai ketemu di video kita selanjutnya.